Nah, oke. Nih, suara? Oke. Suara suara oke, C. Sip. Oke. Shalom teman-teman dan shalom C Christina. Jadi Shalom. teman-teman seperti biasa ya pada malam hari ini, hari Jumat jam 7 malam kita mengadakan talk show yang dimana hari ini bertemakan yaitu luka dan relasi. Dan sebelum kita mulai talk show pada malam hari ini, kita mulai dengan doa dulu ya. Cek, kita mulai dengan doa. Saya yang buka doa dulu ya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Amin. malam ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga. Pada malam hari ini kami senantiasa bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan kami juga secara khusus berterima kasih atas kesempatan yang boleh kami terima pada malam hari ini untuk boleh mengadakan talk show pada malam hari ini yang bertemakan luka dan relasi. Dan kami juga sungguh-sungguh mengucap syukur jikalau Engkau boleh memberikan kami narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini beliau juga dapat memberikan ilmu-ilmunya dan membagikan pengalaman-pengalamannya kepada kami semua. Dan hendaknya Engkau yang senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Mu atas hamba-Mu ini selaku host pada malam hari ini, sehingga hamba boleh menjalankan tugas hamba pada malam hari ini dengan baik, juga bagi C. Christina selaku narasumber pada malam hari ini, sehingga apapun yang akan ia sampaikan kepada kami, boleh sungguh-sungguh memberkati kami, dan hanyalah yang ingin Kau sampaikan kepada kami semua. Dan juga senantiasalah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi para umat-umat-Mu, bagi para viewers kami pada malam hari ini, sehingga apapun yang boleh mereka terima pada malam hari ini, boleh sungguh-sungguh menjadi rema bagi kehidupan mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada Seperti pada permulaan, sekarang, permulaan, selalu, dan sekarang, sepanjang selalu, dan segala abad. sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Ya, Amin. shalom teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yohanes. Saya berasal dari komunitas PDM PKK di SNTB. Dan pada malam hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Mungkin Cece bisa tolong memperkenalkan dirinya, C. Saya Kristina dari Paroki SMPB juga. Eh, saya menikah dengan anak dua, cowok dua-dua. Apalagi ya, komunitas di PDKK SMTB juga yang dewasa. Oke, luar biasa. Ini seperti produk internal saja ya, dari SMPTB semua. Oke, C, ini kan pada malam hari ini kita temanya tentang luka dan relasi ya. Bicara tentang luka, berhubung saya juga berada di bidang medis ya. Kan kalau orang luka itu seringnya cari-cari obat itu. Obat merah, betadin, atau mungkin yang tradisional seperti binahong atau lidah buaya. Kalau yang parah sampai ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, tapi kenapa kalau luka yang tidak terlihat, yaitu luka-luka yang ada di batin kita, luka yang ada di hati kita, itu cenderungnya kita itu malah seringkali malah menutup diri, malah malah apa ya, berusaha melupakan, menganggap bahwa semuanya itu tidak ada dan baik-baik saja. Menurut Cici gimana, Cici? Dan eh, malah kebanyakan kita akhirnya membuat tembok ya, membuat sosial kita jadi kurang baik. Nah, menurut Cici gimana, Cici? Itu yang justru menarik ya. Kalau kita mengamati hidup kita sendiri, ternyata kecenderungan kita itu seperti itu, anehnya kita gitu maksudnya. Nah, Iya bahkan itu. kadang-kadang kalau saya melihat ada ya mungkin dari hidup saya sendiri juga ya, dan juga mungkin teman-teman, saudara gitu ya. Kalau uh, seseorang itu mengalami terluka, bisa jadi kemudian sudah menjadi reda dan seperti buku itu mungkin sudah ditutup ya, sesuatu yang sudah berlalu. Tetapi itu hanyalah berlalu secara kurun waktu. Tetapi sebetulnya
waktunya aja yang berlalu gitu. Tapi tidak ada satu pemberesan, tidak ada satu apa ya diselesaikan dengan benar gitu. Jadi tidak ada penyelesaian yang benar gitu. Jadi kadang-kadang saya berpikir itu apakah sebetulnya kita ini nggak tahu ya cara menyelesaikannya yang benar, atau karena ada orang-orang tertentu yang cenderung tertutup, maka kemudian ya hanya bisa menunggu gitu prosesnya. Nah, malam hari ini sebetulnya apa yang kepingin kita bahas bersama, sharing bersama adalah sebuah prosesnya. Gitu. Gimana sih caranya seseorang itu dia bisa berpulih gitu ya dari keadaan seperti itu. Tetapi bukan mengabaikan, bukan kayak sesuatu itu ya hanya berlalu karena berlalu gitu, lupa dengan sendirinya. Tetapi sebetulnya masih ada banyak hal yang masih menumpuk di situ, kayak ada PR yang masih numpuk gitu. Nah, kalau Yohanes sendiri gimana? Pernah nggak ngalami terluka gitu, Yo? Wah, kalau itu pernah ya. Kalau menurut saya pribadi, saya rasa nggak ada orang yang nggak pernah terluka ya, C ya. Betul, Jadi betul. kalau saya pribadi pernah, dan ya pengalaman saya sih lukanya luar biasa, cukup luar biasa. Dan tapi puji Tuhannya, karena sekarang saya sudah berkomunitas, ini saya sudah berada di PD ini kurang lebih sudah 6 tahunan, sudah 6 tahun sudah lulus SD. Itu ya puji Tuhannya akhirnya bisa mengolah dengan baik ya, sehingga ya jadilah saya yang sekarang begitu. Puji Tuhan. Jadi di titik pertama yang kita mesti tahu adalah bahwa terluka itu ya itu normal. Itu dulu. Bahwa setiap orang bisa terluka dan tidak ada orang yang kebal gitu terhadap terluka itu tadi. Ya, nah, saya setuju tapi itu. Ya. Kalau kamu sekarang mengingat kembali proses terlukamu yang cukup gawat itu, kira-kira yang jadi beban paling berat saat kamu terluka apa, Yung? Kalau saya beban paling berat saat terluka bebannya ya. Jadi seseorang itu gini, dia terluka gitu ya terhadap seseorang ya. Terus sebetulnya apa yang jadi paling membebani dia gitu loh, gara-gara terlukanya itu sebetulnya apa gitu. Oke. Kalau dari saya pribadi sambil mengingat-ingat. Ya, yang pernah saya alami yang jadi beban itu, yang paling susah kalau saya harus ketemu orang itu lagi. Nah, berarti yang paling membebani kamu sebetulnya orang itu, dirimu, atau ingatanmu? Kalau dari saya pribadi harusnya sepertinya ingatan saya, Cik. Harusnya kalau saya amnesia nggak apa-apa itu. Saya punya satu cerita yang lucu. Ada satu oma, dia diusir oleh anak dan menantunya sampai harus ditampung oleh seorang ibu rohani gitu di Surabaya ini. Ini real kejadiannya. Nah, karena dia kemudian dengan berjalannya waktu, dia mungkin makin tua ya, mungkin senior gitu. Terus dia mulai agak pikun gitu ya. Saya bilang. Nah, begitu dia sudah mulai demensia, terus dia mulai lupa gitu. Ternyata yang dilupakan adalah hal-hal yang buruk. Jadi dia sudah lupa kalau dia pernah ditolong oleh seorang ibu rohani ini. Dia lupa kalau dia pernah diusir. Jadi dia happy ending gitu bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Nah, jadi memori kita ini masalah ya. Betul ya. Jadi pada saat terluka, beban itu salah satunya adalah memori kita yang jadi masalah. Ya, terus yang satu lagi yang jadi beban itu biasanya adalah orangnya yang melukai gitu. Ada orang yang nah ya kan, orangnya yang melukai. Awas ya, kita masih punya dendam tuh sama orang itu gitu ya. Jadi orang itu yang kita bikin marah, nggak terima segala macam, berarti orangnya gitu. Nah, ada lagi beban berikutnya itu, jadi yang satu mungkin ingatan kita, dua orang itu ya yang tokoh pelakunya tuh. Nah, kemudian ada lagi yang jadi beban kita itu diri kita sendiri sebetulnya. Ada yang kita khawatirkan tuh gini, kok
saya ini gara-gara proses terluka ini, saya ini jadi seperti harga diri saya, aib saya, masa depan saya, sepertinya udah rusak, udah cacat gitu. Nah, jadi ada yang terbeban ke dirinya sendiri. Nah, ada yang keempat, ini yang saya alami. Beban yang terutama, saya itu waktu terluka itu, saya mengalami kehancuran total dalam hidup saya. Hancur. Hancur itu, saya sepertinya tidak berdaya gitu untuk apa-apa. Jadi saya pernah mengalami luka yang sangat dalam, yang itu membuat saya sampai ingin mati rasanya gitu. Ya, terluka dengan seseorang pasti. Nah, jadi yang jadi masalah adalah sakitnya tetap ada, tapi setelah saya bangun tidur, setiap kali bangun tidur belum mati. Gitu. Hancurnya, hancur lagi gitu ya. Kan begitu kita sadar lagi bangun, hancur lagi gitu. Tidur ya, atau misalnya dipaksa, sibuk gitu, kemudian tidur, besoknya bangun lagi, mulai kesadaran masuk dalam diri kita hancur lagi. Nah, jadi saya pernah mengalami yang kehancuran seperti itu. Kehancuran itu betul-betul hancur. Jadi saya sudah tidak mempermasalahkan siapa yang melukai saya atau saya bagaimana ke depannya, itu sudah tidak kepikiran. Yang saya tahu, saya tidak berdaya dan saya hancur. Nah, itu yang saya pernah alami. Nah, sampai seberapa saya itu mengalami proses itu? Lama. Cukup lama. Waktu itu karena saya sebetulnya juga sudah berkomunitas waktu itu. Ya, usia saya masih sangat muda. Nah, jadi saya tahu saya harus cari Tuhan. Tapi Tuhan nggak bisa saya rasakan. Saya ngalami kekeringan yang saya nggak bisa gitu. Jadi saya berdoa pun segala sesuatu, menyanyi pujian penyembahan itu tidak ada rasanya gitu. Nah, tetapi saya itu perlu untuk melangkah gitu. Nah, jadi saya merasa saya perlu mengambil sebuah tindakan. Saya harus ada sesuatu yang saya lakukan. Saya tidak bisa terus di titik ini. Nah, melangkahnya saya karena tidak punya ide lain. Satu-satunya yang saya lakukan adalah saya ke gereja dan menerima tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi. Itu saya lakukan setiap pagi. Ikut misa di GYB itu yang jam setengah 6 pagi. Jadi jam 5 saya berangkat itu setiap hari. 1 hari, 2 hari, setiap hari. Nggak putus. 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari gitu. Itu setiap hari. Gitu. Nah, rupanya Tuhan itu melihat bahwa saya ini melangkah gitu. Gitu. Apa yang dilihat Tuhan, mungkin ada sesuatu yang dari saya ini seperti gini loh. Aku nih mau Tuhan gitu. Aku mau untuk keluar dari situasi ini, tapi aku tuh tidak berdaya, aku hancur. Nah, mungkin Tuhan itu melihat itu. Itu saya terus bertekun dalam proses itu. Nah, di situ pelan-pelan terjadi sesuatu. Kira-kira mungkin sekitar hari mulai ke 31, 32 gitu ya. Saya itu sepertinya melihat ada sesuatu yang bersemi dalam hati dan hidup saya. Tidak tahu apa. Tidak tahu apa. Nah, tetapi mulai dari situ, saya pertama kalinya melihat matahari itu cerah, dan saya pertama kalinya berani untuk keluar dan berjumpa dengan orang lain. Itu. Yang saya tahu saat itu cuma itu. Gitu. Nah, prosesnya masih panjang. Tetapi, maksudnya gini, saya bersyukur dan sangat menghargai proses Tuhan yang tidak instan. Jadi sepertinya saya ini dalam proses itu betul-betul saya Tuhan tuh memberikan waktu gitu ya, ngikuti kecepatan dan waktu saya gitu, dan itu saya sangat menghargai. Dan jangan berpikir luka yang semacam itu hanya satu kali dalam seumur hidup. Nah, ya itu masalahnya. Nah, kenapa kok seperti itu? Kalau saya sekarang ngelihat situasi saya di titik itu, kalau saya lihat dari hari ini, sebetulnya ternyata banyak
krisis yang kemudian mengikuti hidup saya sampai hari ini. Bahkan yang lebih berat itu banyak. Ya. Yang sampai, nah, tapi Tuhan itu dengan proses yang pertama paling dahsyat itu tadi, itu Tuhan menyiapkan hati saya menjadi lebih kuat. Jadi bukan tantangannya yang tidak berulang, bukan sesuatu yang kemudian tidak terjadi lagi orang melukai saya, tetapi sayanya yang sudah berubah. Tuhan mengubah saya. Tuhan yang membentuk entah apa gitu. Nah, saya kalau sampai hari ini krisis yang saya alami bahkan setahun, 2 tahun terakhir ini ada satu yang sangat amat berat. Tetapi saya ini punya modal gitu loh. Apa yang sudah pernah Tuhan lakukan dulu-dulu itu, buat saya modal. Pasti Tuhan itu akan bisa dan sanggup melakukan lagi untuk hidup saya. Kadang-kadang kita itu ngomong ya pada saat kita masih jadi orang yang single gitu. Kita terluka, sebetulnya kita menanggung itu tuh sendirian gitu. Tetapi pada saat kemudian saya sudah dalam keadaan yang kemudian berbeda, ada anak segala macam. Itu keterlukaan, dilukai lagi karena situasi yang berbeda. Itu bisa lebih berat gitu, tapi keadaannya itu lain gitu loh. Jadi saya ngomong, saya bersyukur atas waktu-waktu Tuhan yang tidak mengkarbit saya instan gitu. Tapi prosesnya itu mematangkan saya gitu, si Tuhan. Itu yo. Ya, Mas. Nah, kamu sendiri gimana yo? Ya kalau saya kamu ya apa? Kalau saya pribadi juga waktu itu, kalau Cece tadi prosesnya sekitar 1 bulanan lebih ya, Ce ya. Kalau itu saya yang hanyalah proses hanya sampai di titik 0 gitu loh yo. Itu ya. Habis itu masih panjang ya. Nah, kalau saya waktu itu sampai 1-2 tahun lebih loh, Ce. Jadi ya puji Tuhannya karena sudah berkomunitas, jadi saya punya mindset yang mengarahkan oke, berarti ke depan saya harus jadi orang yang setiap harinya harus lebih baik, dan lebih baik lagi. Sehingga ke depannya saya nggak mengalami hal yang sama kembali. Begitu. Itu kalau saya ngomong sih mestinya betul-betul sembuh itu mungkin lama, yo. Kamu 2 tahun saya bisa mengerti gitu. Saya sendiri, saya pikir waktunya cukup lama banget, tapi nggak bisa nyebutkan dalam setahun atau 2 tahun gitu. Tetapi saya seperti menemukan kekuatan kembali. Itu sudah saya pikir sesuatu yang sudah amazing gitu loh. Itu sudah sebuah mujizat yang pertama gitu. Ya. Izinkan saya mengutip satu firman Tuhan sebentar ya, saya bacakan. Ini untuk kita semua yang mengalami luka, supaya kita ini juga tahu bahwa ada pengharapan itu. Dari Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Jadi ya apa ya, kita itu kalau ngomong terluka itu kok ditanggalkan itu ya apa ya, ditanggalkan seperti gigi tanggal itu ya ditanggalkan, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi baru kita tanggalkan, baru kita kemudian dibaharui dalam roh dan pikiran kita, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat, kalau kita ini mengalami terluka, apanya sih yang paling penting sebetulnya? Kalau dari saya pribadi, ya pribadi kita sendiri. Yang berarti yang paling penting. Nah, itu ada yang tanya tuh gimana caranya tahu kalau kita terluka, apa tanda-tandanya? Loh, kok terluka kok perlu tanda-tanda? Orang terluka ya tersakiti ya, saya pikir seperti dikhianati gitu. Ya namanya orang itu merasa dirinya ini ya diapain ya, dibully, disakiti, dikhianati,
bokong dari belakang, tak apa aja yang membuat kita terluka ya. Iya. Tapi sebetulnya setiap kita mengalami terluka, baik itu kecil, besar, berat atau ringan, apanya sebetulnya yang paling penting? Yang paling Eh, penting adalah sembuhnya. oh iya, 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 sembuhnya betul Iya. sih. Jadi kalau kan kita sudah ngomong tadi, yang pertama kita nggak mungkin kebal. Nah, karena nggak mungkin kebal, berarti setiap kita bisa terluka. Tetapi setiap kali kita terluka, berpikirlah yang paling penting adalah sembuhnya. Sehingga kita Hmm. langsung fokusnya ke situ gitu. Nah, kalau itu penting sebetulnya, layak nggak untuk diperjuangkan kalau itu penting? Oh, sangat layak sih. Nah, berarti 2 tahunmu itu worth it kan? Ya, sangat worth it. Nah, jadi kita ngomong bahwa memperjuangkan satu pemulihan atau kesembuhan itu sangat layak untuk diperjuangkan gitu. Tetapi kita tidak boleh salah bahwa yang diperjuangkan itu adalah kesembuhan dan pemulihannya. Mm-mm. Bukan yang diperjuangkan itu bukan relasinya gitu. Yes. Itu dua hal yang berbeda. Kita harus pisahin dulu. Gitu. Jadi misal sekarang kayak ada pertanyaan yang terakhir tadi yang kamu kirim lewat WA itu yang tentang apakah kita harus kalau belum siap rekonsiliasi harus rekonsiliasi dengan orang tua gitu kan? Mm-mm. Pertanyaannya yang terakhir tuh ya. Nah, Iya. yang itu sebetulnya saya ngomong itu adalah dua hal yang berbeda. Oh. Masalah gara-gara orang tua itu melukai hati kita, kita memperjuangkan untuk sembuhnya. Mm-mm. Memperjuangkan untuk sembuhnya itu terlukanya saya. Nah, memperjuangkannya bersama dengan Tuhan, di hadapan Tuhan, berdua dengan Tuhan. Hmm. Beres-beres, berdamai dengan diri. Masalah kita itu rekonsiliasi dengan orang tuanya pas kita masih butuh waktu nih untuk berproses. Nah, Mm-mm. jadi kan itu memperjuangkan proses kita dulu kan. Nah, setelah Yes. memperjuangkan proses kita itu entah kita butuh waktu berapa lama. Baru setelah kita ini cukup kuat, kita mulai melangkah untuk memperjuangkan relasinya dengan orang tua kembali. Itu harus dipisahkan. Kalau itu kita campur adukkan jadi satu, padahal rekonsiliasi dengan orang tua tidak menjamin kesembuhan kita loh. Mm-mm. Itu hal yang berbeda ya. Jadi kita harus tahu bahwa memperjuangkan kesembuhan itu dulu yang terpenting di titik pertama kita terluka. Setiap kali kita terluka. Nah, Oke. tapi memperjuangkan relasinya boleh kita lakukan setelah kita nanti sudah berpulih dulu gitu. Oh. Nah, kalau kamu sendiri ya apa? Yo, proses sembuhnya kamu itu kamu ngalami ada satu proses enggak? 2 tahun tuh ada satu proses apa kira-kira yo? Waduh. Kalau selama 2 tahun itu ya, ya berhubung Apa waktu itu enggak ada kan, yang meresap? oh ya berhubung kalau waktu itu kan masalah dengan anu ya, apa eh, lawan jenis ya C ya. Nah terus berhubung, nah karena itu puji Tuhannya saya ya secara bahasa awamnya saya mau sweet revenge gitu. Jadi saya dulu memang mematok berarti saya harus 2 tahun ke depan harus bisa menjadi seorang yang jauh lebih baik dari sekarang. Kalau apalagi kan udah menginjak usia 20-an ya, jadi oh harus sudah bisa dewasa seperti itu. Dan ya itu prosesnya yang sangat-sangat membekas itu ya prosesnya sih gak enak sih C2 tahun itu. Jatuh bangun. Tapi ya puji Tuhannya kalau kita bisa menjalani dengan baik, ya puji Tuhannya saya menjalani dengan baik ya jadilah saya yang sekarang yang ya mungkin orang merasa sudah ya lebih baik lah dibandingkan beberapa tahun yang lalu seperti itu. Nah, puji Tuhan bahwa kamu terus fokus kepada pemulihannya gitu loh. Jadi jatuh bangun, tapi kamu ke depan ini udah lihat something gitu loh. Kamu ke Yes. depan sudah tahu yang mau kamu tuju itu apa. Jadi jatuh bangun, tetapi fokusmu, arah dan tujuan udah jelas gitu. Nah banyak orang yang sebetulnya nggak seberapa jelas.
Itu contoh ya, Yes. ciri-cirinya gini. Ada orang yang dia berpikir kalau penting itu sembuhnya, tapi sebetulnya dalam hati yang terdalam dia lebih penting kepuasannya, Nah, pembenarannya, ya. terus segala sesuatu yang untuk dirinya sendiri itu lebih penting gitu loh. Jadinya Ya. nanti ciri-cirinya gini, dia akan cari teman curhatan yang memuaskan hatinya, gitu, atau dia akan terus memantau perkembangan lawannya dan ciri-ciri lainnya lah gitu. Nah itu Ya. artinya sebetulnya dia masih nggak terima gitu loh, Jen. Bukan fokusnya ke depan ini bukan fokus sembuhnya atau pulihnya, tapi fokusnya itu sebetulnya aku ini kan sing bener toh. Aku ini kan apa? Dia masih mencari banyak Oke. hal yang aku belum puas, aku belum lego gitu loh maksudnya Mm-mm. gitu. Nah itu kalau saya bilang itu harus fokus gitu. Jadi fokus memang seseorang yang memang sungguh-sungguh tulus dan jujur menginginkan sebuah kesembuhan, menginginkan sebuah pemulihan, dan betul-betul ingin dia seperti akhirnya betul-betul bersih dari masalah ini, dia layak untuk memperjuangkan itu. Tapi ya harus fokus, ya memang tujuannya ke situ. Kalau tujuannya yang lain-lain ya bisa gitu. Nah, Iya. lanjut sekarang. Jadi setelah 2 tahun itu kamu lewati yuk, seperti saya juga melewati. Pengampunan Ya. itu penting nggak sih yuk? Buat saya sangat-sangat penting, C. Tapi sulit ya yuk ya. Ya, ya sulit sih. Ya sulit-sulit gampang lah. Iya. Buat saya sebetulnya titik yang paling berat itu karena pada waktu saya hancur itu sebetulnya mengampuni diri saya sendiri. Itu yang paling Ya berat setuju, gitu. setuju. Diri Karena sendiri. saya merasa jadi orang yang paling bodoh, paling konyol, paling ini di seluruh dunia gitu. Dan kelihatannya pengampunan itu nggak bisa kayak gini loh. Kamu ya harus bisa mengampuni. Ya tidak bisa. Orang diomong gitu. Mm. Atau kayak orang ngajak orang ke mall gitu. Ayo, ayo, kamu mengampuni, mengampuni. Ya nggak bisa gitu. Pengampunan kayak gitu. Itu uh, ya ini pengalaman pribadi saya ya. Pengampunan itu sepertinya nggak bisa diajarkan gitu loh. Pengampunan itu. Ya, setuju. Ya, tetapi itu seperti kayak gini. Kalau kita ini memang mau mengampuni, kita itu mesti tahu kenapa kok kita mengampuni. Hmm. Pertama-tama, bukan karena orang itu layak diampuni, atau salah betulnya orang itu yang kita memberikan pengampunan. Tapi sebetulnya bagaimana kita bersama dengan Tuhan. Kita ini berhak dan layak untuk dapat sebuah kemerdekaan yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Itu melalui pengampunan itu tadi. Saya kalau melihat proses saya mengampuni itu gini, saat saya tulus dan jujur boloan sama Tuhan. Tanpa boloan sama Tuhan pengampunan tidak bisa terjadi. Mm-mm. Yang saya tahu, kita harus boloan sama Tuhan. Nah, saat kita sudah boloan sama Tuhan, kemudian jujur dan tulus terus-terus meminta supaya kita bisa mengampuni. Itu sepertinya tuh kita itu sama Tuhan tuh dibawa naik sesuatu tuh proses itu makin lama makin ya entah itu disebut kematangan rohani, entah pertumbuhan iman nggak tahu apa namanya. Tapi itu sepertinya tuh sampai di satu titik yang kita itu tahu-tahu sudah mengampuni. Hmm. Tahu-tahu kita melihat itu sudah nggak terlalu penting lagi gitu loh. Hmm. Nah, saya sih berpikir suatu proses pengampunan yang betul-betul tulus dan jujur itu suatu yang dari dalam keluar, bukan sesuatu yang dipaksakan. Nggak tahu ya apa pengalamanmu, Yo? Mengampuni itu Uh, kayak apa, Yo? ya, kalau saya waktu itu kan gini, karena ya mendengar omongan banyak orang ya, C ya, oh harus mau Hmm. pengampunan ya rekonsiliasi ketemu, maaf-maafan. Akhirnya ya saya Hmm. melakukan itu, tapi memang yang CC omongkan itu ya bener banget sih, bahwa itu yang nomor dua, yang nomor satu itu dari diri kitanya sendiri gitu loh. Dan jadi sampai akhirnya ternyata selama saya menjalani 2-3 tahun itu,
saya harus melakukan rekonsiliasi dengan orang yang sama, dengan masalah yang ya di masa lalu itu sampai sekitar 4-5 kalian. Luar Jadi dengan biasa. jadi saya sampai singkat cerita saya sempat ngajak dia keluar, saya bilang, aku nggak tahu kamu gimana, cuma menurutku aku masih belum beres. Jadi aku kesini mau ngajak kamu ketemu buat ya aku mau minta maaf kalau aku punya salah dan lain sebagainya. Ya ya masalah kamu maafan apa enggak itu urusanmu, yang penting aku sudah minta maaf, tak gituin. Jadi ya baru Ya, setelah sampai berapa kali gitu saya akhirnya betul-betul plong. ya. Jadi itu searah ya, Yo. Sebetulnya keputusanmu pribadi ya, Yo. Sebetulnya Mm-mm. itu adalah kita sendiri kan kayak gitu ya. Ya, saya juga Yes. mengalami gini. Eh, apa yang saya rasakan itu gini. Saya itu cuma kepingin gitu ya, supaya saya ini jangan sampai aneh gitu loh di hadapan Tuhan. Saya itu cuma khawatir kalau saya ini jadi orang yang terus aja mulek di situ ya, kayaknya Tuhan ngelihat saya jadi aneh loh rasanya saya ini gitu. Kok saya ini jadi orang yang uh, suatu saat itu ya, kalau Yohanes ini dokter pasti tahu deh. Suatu saat itu suami saya itu uh, pernah operasi kelenjar keringat, yo. Mm-mm. Itu kan simple sih sebetulnya. Kelenjar keringat itu bikin bola di dalam yang diameternya kira-kira mungkin 4 sentian gitu loh. Sama Mm-mm. dokter Suyanto dioperasi dikeluarkan ceritanya. Mm-mm. Nah itu kan simple, terus habis itu dijahit. Mm-mm. Kamu tahu yo, lukanya suami saya yang cuma perkara ngeluarkan itu 4 bulan nggak sembuh loh yo. Loh, kok bisa? Nggak nutup. Kamu tahu 1 bulan berdarah lagi. 1 bulan berdarah lagi. Kamu kalau dokter pasti kamu bisa tahu itu hal yang sangat aneh. Dokter Suyanto sampai bingung mau diapain. Iya, betul. Aneh Waktu itu, Cik. itu Tuhan lah, nah, waktu itu Tuhan langsung ngomong sama saya dan suami saya. Tuhan ngomong apa? Kamu itu loh, lihat luka suamimu itu. Kamu tuh jangan sampai jadi seperti luka yang tidak mau sembuh. Tuhan ngomong gitu. Coba kita gimana? Kita nih nek terluka, kita nih kayak luka itu enggak sih? Itu luka. Bayangin kamu cuma ngeluarin jaringan keringat itu loh, yang apa sih nama istilahnya ke dokter? Aku nggak Iya. ngerti apa itu. Iya toh, itu kan cuma operasi kecil toh. 4 bulan loh nggak Mm-mm. nutup. Dan setiap kali itu berdarah lagi. Nah itu tuh kayak seperti Tuhan tuh kasih menunjukkan ke saya loh, kamu tuh loh jangan sampai jadi luka yang nggak mau nutup kayak gitu. Betapa Hmm. anehnya kita ini dilihat sama Tuhan gitu loh. Karena kita Ya. nggak merelakan itu gitu. Nah yang lebih hati-hati kalau itu sudah mulai jadi berhala. Jadi hal-hal yang Hmm. kita Betul. sepertinya itu jadi orang yang apa ya terus berat terhadap luka kita itu, kita Mm-mm. udah nggak punya arah sembuh yang benar, dan pelan-pelan itu bisa menggeser kebenaran firman Tuhan atau mengasihi Tuhan. Jadinya ini bisa letaknya lebih tinggi dari firman Tuhan yang mengajak kita untuk mengampuni. Bisa letaknya lebih tinggi daripada mengasihi Tuhan. Mungkin kita lebih mengasihi ini, si problem ini tadi. Nah ya memang perlu Mm-mm. hati yang mau merelakan sih. Memang Mm-mm. setiap proses itu butuh waktu. Tapi kadang-kadang waktu itu bisa lewat begitu saja, seperti saya sebutkan di awal, tanpa satu pertumbuhan atau satu perubahan yang berarti. Gitu. Mm-mm. Tanpa kita itu mau untuk apa ya, mau gitu loh memperjuangkannya, memang betul-betul ya harus ditanggalkan, manusia lama tuh harus diperjuangkan. Karena itu Mm-mm. bersangkut paut juga dengan memori itu tadi. Ya. Nah, sekarang kan ya karena sekarang ini kadang-kadang kan gini. Kadang-kadang mengampuni ini, kalau saya ngelihat ya sekarang ini, saya misalkan saya sudah tahu oh prosesnya mengampuni kayak gini. Misalkan saya itu cerita sama anak saya, kamu nih harus belajar untuk mengampuni, tidak bisa. Ternyata setiap orang itu
nggak bisa cuma ngomong, ayo ayo mengampuni gitu. Walaupun sudah dengar kita ngobrol kayak gini, tetap Mm-mm. itu Mm-mm. walaupun ada pengetahuan itu orang itu nggak langsung terus hatinya tuh tergerak gitu loh maksudnya. Nah, Ya, sekarang pernah nggak kamu gini? Ada orang-orang yang di PD yang membawakan firman Tuhan itu cerita ya proses hidupnya dia, terus sampai menginspirasi kamu, gitu. Nah, nah, terutama juga proses-proses mengampuni mereka itu yang terus menginspirasi kita, gitu. Sehingga kita mau coba praktek, gitu. mm-mm. Pernah nggak? Nah, kayak gitu ya. Ya Jadi pernah sih. ternyata ya mengampuni itu karena melawan ego kita sendiri. Kita itu kadang-kadang itu Mm. berpikir tuh kepengen lihat-lihatan. Jok, aku nih goblok ya. Kalau aku ini kayak gini. Kalau kok jadi orang gampangan sih mengampuni dan melupakan. Nah, kadang-kadang kita itu masih tolak-tolak lihat-lihat orang lain. Oh, sampai Ya, segitunya ya. Sampai harus kayak ya. gitunya ya. Kadang-kadang kita ini yang kurang pengalaman butuh untuk belajar dari pengalaman orang lain. Oh, kayak gitu tuh enggak apa-apa ya. Jangan-jangan kalau kayak gitu tuh nanti aku tambah dibully orang terus. Nah, ya kan? Ada kira-kira komentar nggak yo? Kira-kira yo. Eh, no comment wes C. Aku sih puji Tuhan ya nggak segitunya. Halo, halo, halo C. Maaf ya teman-teman, ini sepertinya ada gangguan dari koneksinya narasumber. Eh, saya juga mau menyapa teman-teman yang sudah join, Shalom. Dan bagi teman-teman yang sudah join, dipersilakan kalau seandainya mau memberikan pertanyaan. Kok putus ya? Oke, putus teman-teman. Oke, eh, ini waktunya kan kurang lebih tinggal 20 menit lagi ya teman-teman. Sebentar ya, saya coba invite ke pembicaranya lagi. Eh, jadi kan sebenarnya pertanyaan yang sudah kemarin, yang dari kemarin-kemarin sudah banyak. Saya mohon maaf kalau seandainya mungkin tidak terjawab secara gamblang langsung ya, seperti pertanyaan tanya tanya jawab itu seperti yang biasanya, karena setiap narasumber memiliki style yang berbeda masing-masing. Nah, mungkin dari tadi apa yang sudah teman-teman dengarkan bisa bisa coba dicermati atau disimpulkan kira-kira apakah cukup menjawab dari pertanyaannya. Sebentar ya, saya coba WA ke narasumbernya. Nah, ini sudah nyambung lagi barusan. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin tadi nggak bisa ngikuti dari awal, nanti juga ada, ini kan nanti live-nya di-save ya, jadi ada di feed berupa IGTV-nya. Oke, C, ini kan waktunya tinggal 20 menit ya, C ya. Cukup Oke, mepet. langsung Nah, menjawab pertanyaan. nah, Gini aja, pemulihannya dulu, langkah-langkah oh, pemulihan dulu aja ya. oke, setuju, C. Ya, jadi yang paling pertama langkahnya menemukan dulu betul-betul apa yang jadi beban luka kita. Nah, Hmm, kedua, memang mengampuni tadi. Dan mengampuni tadi kita tahu ada macam-macam cara mengampuni. Satu, perubahan sikap hati terhadap Tuhan. Kedua, kita belajar dari pengalaman orang lain. Kemudian ya kita sendiri ya dari hmm, apa yang kita dapat itu bagaimana keinginan kita untuk memperjuangkan sebuah pengampunan. Nah, yang ketiga, memori ganti memori. hmm, Ingatan kita itu kan perbendaraan kita. Nah, hmm, memori yang ada dilawan dengan memori apa kebenaran firman Tuhan yang kita masukkan terus-menerus. Ini kotaknya kan sudah terbatas. Jadi kalau di hmm, sini terus digeser, terus diisi terus sesuatu yang baik, otomatis pasti yang lama itu akan pelan-pelan kegeser karena sebetulnya tempat memori kita ini sangat terbatas. Kita hmm, mesti tahu bahwa ada waktu-waktu tertentu kita melupakan sesuatu. Jadi ada waktunya kemudian yang kita lupa itu. Itu jadi memori ganti memori. Lebih banyak kebenaran firman Tuhan dimasukkan untuk menggantikan kebenaran-kebenaran yang salah yang kita simpen-simpen sendiri gara-gara peristiwa-peristiwa itu.
Nah, kemudian kita juga harus banyak berdoa untuk bekas yang tertinggal gitu. Kenapa kok kayak gitu? Seseorang mau berpulih, nggak berpulih, itu tetap punya dampak. Sama-sama terdampak. Dia sudah sembuh, sudah berpulih pun masih punya dampak. Jadi luka itu enggak ada terus luka itu lewat gitu tanpa dampak. Pasti tetap ada trauma, relasi berikutnya, dan tantangan berikutnya. Bedanya, seseorang yang sudah berpulih, dia akan mengelola trauma itu dengan baik. Seperti seorang olahragawan yang kena trauma, dia akan mengelolanya. Itu yang berbeda dengan seseorang yang berpulih, enggak berpulih. Traumanya tetap akan sama-sama kena. Gitu. Nah, untuk relasi berikutnya, untuk seseorang yang sudah berpulih, relasi berikutnya adalah tantangan seperti kamu, untuk menjadi seseorang yang terus menjadi lebih baik. Untuk orang yang tidak berpulih, ya dia hanya relasi berikutnya akan, apa ya, dia hanya mengulang ketidakberesan aja. Nah, kemudian tantangan berikutnya, kalau misalnya sekarang seseorang yang sudah dampak dari luka itu, untuk masuk ke tantangan berikutnya, untuk orang yang sudah berpulih, dia akan bisa lebih tenang dan lebih stabil, saya kira. Kadang-kadang di dalam hidup ini kita mengalami perulangan-perulangan, repentance itu. Gitu. Tetapi untuk orang yang belum betul-betul beres, berpulih, ya dia bisa jatuh lagi, jatuh lagi. Nah, di titik ini kita harus tahu bahwa kekeringan rohani pun itu sesuatu hal yang wajar. Mari kita perhatikan saat kita persekutuan doa, pujian, penyembahan, kita itu sampai merasa masuk sesuatu karena kita mengalami Tuhan. Tetapi pada saat kita kering rohani, kita tidak mengalami kehadiran Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Jangan sampai kita mengecilkan Tuhan hanya dengan perasaan kita yang kita bisa merasakan dan tidak rasakan. Kasih kebebasan untuk Tuhan menyatakan dirinya, gitu. Nah, seperti apa? Nah, jadi dampak dari luka bisa jadi kita terus bisa ngeklaim, oh Tuhan itu nggak ada, Tuhan jauh gini-gini. Tapi sebetulnya justru di saat-saat terberat Tuhan itu ada dan ikut bersama dengan kita. Kita sedih, Tuhan juga ikut sedih gitu. Nah, itu yang kita perlu tahu. Kasih Tuhan tak terbatas gitu. Dia selalu siap gandeng tangan kita masuk lagi ke tantangan yang berikutnya. Ya. Oke, sekarang menjawab pertanyaan ya. Sudah ya, berarti sampai di situ ulasannya. Ini ada yang tanya, kalau kita sembuh, tapi masih takut untuk percaya sama orang lain karena takut terluka lagi, apa menurut Cece itu seperti apa? Ya, ini yang saya yang kapan lalu sampai tak print sama aku yang dari kamu. Oh, itu mirip-mirip ya. Mirip-mirip ya. Itu kan ada yang tanya gini, apakah luka kita dapat berdampak bisa pengaruh ke orang lain? Kok bisa pengaruh? Ya, karena kan membawa background yang belum beres itu berdampak pada relasi baru yang berikutnya, ya. Tapi kalau pertanyaannya sekarang dibalik, tapi kalau sekarang dibalik, apa iya ada orang yang bisa sembuh sampai tidak membawa bekas sama sekali, total, sehingga dia betul-betul jadi orang yang baru untuk sebuah relasi yang baru? Ada. Bisa. Saya sebagai saksinya. Relasi saya yang ini gagal, saya kemudian melanjutkan relasi dengan suami saya yang sekarang. Dan mungkin nanti bisa diajak nih, ketemuan, misalnya ditanyain, dia nanti bisa jawab bahwa ternyata Tuhan itu bisa menyembuhkan saya. Dia menerima saya betul-betul sebagai seseorang yang bersih dan baru, yang tidak membawa dampak ini. Asal itu betul-betul diminta, firman Tuhan mengatakan bahwa ini mungkin, asal kita menjadi wadah yang siap untuk itu. Terus kalau kita pernah terluka, gimana caranya supaya tidak takut ini tadi ya, untuk memulai sesuatu yang baru. Nah, saya pikir kalau masih takut, mungkin masih butuh waktu. Berilah waktu untuk diri kita sendiri. Gitu. Kalau masih takut, mungkin belum cukup waktunya. Kadang-kadang menjadi kekasih Yesus, pacaran dengan Yesus lebih dulu, itu bukan sebuah kesepian. Itu sebuah masa anugerah gitu. Saya pikir kalau kita memang masih takut, belum siap, jauh lebih baik memberikan waktu untuk diri sendiri daripada memulai sesuatu dengan
masih membawa bekas gitu. Kayaknya semacam pelarian. Jadi jangan berpikir bahwa relasi yang baru ini menjadi obat kita untuk relasi kita yang lama. Itu tidak mungkin. Setuju, Cek. Terus ada yang tanya gini ya, why ada orang toksik yang ketika kita lakuin apa yang kayak mesti dihujat, gak pernah bener, nanti menggurui kayak berkitab atau apa segala macam. Nah, saya ini penasaran kenapa kok kita harus tinggal dengan orang yang seperti ini ya. Saya berpikir contohnya yang pertama mungkin di lingkungan kerja, Cek. Oh ya, oke. Berarti yang itu kan terpaksa harus ada di dalam kondisi seperti itu. Nah, Iya, kalau betul. yang dalam kondisi seperti itu, saya cuma berpikir gini, setiap kita harus tahu bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain. Jangan jadikan itu target. Berpikirlah dalam sudut yang lain. Dalam wawasan yang lain, jangan berpikir justru targetnya mengubah orang itu, menjelaskan diri kita sendiri supaya diterima orang itu, ya kita jadi nanti frustrasi. Kenapa kok seperti itu? Setiap orang hanya bisa berubah karena kebenaran firman Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tanpa itu, tidak ada satupun orang bisa berubah. Saya aja punya anak, anaknya ini tidak bisa dirubah sama mamanya, tidak bisa. Iya. Gitu. Nah, jadi kita harus mengerti pada saat kita hendak ada seseorang yang mengecewakan kita, bahwa orang itu returkan ke Tuhan. Itu biar Tuhan yang mengubah, gitu, direturkan ke Tuhan, bukan kita yang berjuang gitu loh untuk mengubah itu. Terus lanjut, kenapa trust issue itu bisa mengganggu pertumbuhan hubungan saya dengan pasangan? Nah, saya tanya dulu, gitu, memangnya karena masa lalu kita jadi punya trust issue, ya harus kita bereskan dengan Tuhan. Tapi kalau orang itu yang memang punya masalah untuk kita bisa trust, ya kita harus tanya sama Tuhan, apa betul ini orang dari Tuhan? Lah, memang dia sulit untuk ditrust, ya kan? Nah, kalau misalnya sudah ketahuan dia sudah dari awal-awal sulit untuk bisa dipercaya, ada memang dia melakukan kesembronoan dan pengkhianatan dari awal loh, ya ditanyakan balik ke Tuhan, ini memang betul dari Tuhan enggak? Kita harus berani untuk menguji gitu. Tetapi kalau yang dimaksud trust issue di sini ini perbedaan antara pria dan wanita, mungkin ada baiknya nanti saya harus berbicara berdua dengan suami saya. Contoh gini, pria misalnya untuk trust itu seperti gini, kalau saya mau melakukan sesuatu, tapi saya nggak ngomong dulu ke dia. Atau saya melakukan sesuatu tanpa melibatkan dia. Atau hal-hal lain. Dia bisa membuat statement bahwa saya adalah pasangannya yang tidak bisa dipercaya. Karena saya tidak berpihak dengan dia. Gitu. Jadi dia merasa saya tidak bisa dipercaya. Sebaliknya dengan saya, yang wanita punya kebutuhan-kebutuhan yang dipuaskan secara emosi. Saya butuh kejelasan untuk sesuatu. Saya butuh ngelihat hatinya itu betul-betul tulus dan jujur untuk itu tuh saya betul-betul harus ngelihat gitu loh. Saya harus dibuktikan gitu. Nah, baru saya tuh bisa trust. Nah, pria dan wanita berbeda. Nah, kemudian yang kesimpan di pria adalah peristiwa di mana dia tidak bisa trust itu. Di wanita juga, di titik itulah yang dia kesimpan. Jadi terus sama-sama mengamati tentang trust issue itu. Nah, ya kan, kamu lagi kan, kesalahanmu kayak gini lagi, nah kan kayak gitu. Nah, yang sulit adalah proses bahwa kita ini harus bisa menyimpan tidak hanya data gagalnya, tetapi datanya seseorang ini berproses sampai kemudian, misalnya saya ya, suami saya mencurigai saya tidak sepihak dengan dia gitu. Nah, maka padahal pada waktu itu kemudian mungkin karena saya tidak punya cukup sesuatu yang membuat saya itu sepihak dengan dia gitu loh. Nah, itu saya butuh proses dan akhirnya saya setuju gitu. Tapi yang kecatat diingatannya dia hanyalah pada saat di titik yang saya nggak sepihak sama dia. Nah, kan nggak bisa gitu. Kita harus simpen dengan utuh prosesnya gitu. Nah, itu trust issue. Terus aku serius sama pasanganku yang saat ini, aku tahu dia baik dan serius, cuma gimana caranya agak lebih berikan kepercayaan ketika aku pernah terluka dengan orang lain dan susah jadi percaya. Susah percaya itu bagaimana? Posesif ta? Pertanyaan saya, emosional gitu, posesif gitu ta?
Nah, ini yang saya juga Intinya, kurang paham. intinya begini, saat kita membangun sebuah relasi yang baru ini harus sehat. Sehat dalam sebuah relasi ada ukurannya. Ukurannya apakah kita membuat ruang yang cukup bagi Tuhan dalam relasi itu. Kalau dalam relasi kita tidak ada ruang sama sekali untuk Tuhan, kita perlu menguji. Misalnya, orang ini nggak Tuhan-Tuhanan, gitu misalnya. Ya pasti nggak ada ruang dong untuk Tuhan. Nah, kalau ini relasi yang baru, ada ruang untuk Tuhan itu bisa bekerja di antara kita. Pasti ada di dalam hukum dunia ini kan, kalau A maka B. Misal, kalau Yohanes disakiti, dipukul kakinya, Yohanes nendang. Kalau A maka B. Begitu dalam relasi kita antar manusia ini, kalau di dalamnya ada Tuhan, itu A tidak maka B. Hukum Tuhan lain, hukum kasih lain, gitu. Nah, maka akan ada banyak hal-hal yang bisa terjadi saat kita memberikan ruang untuk Tuhan di dalam sebuah relasi. Gitu. Kalau kita ini cuma mengandalkan diri kita sendiri, ya hukum dunia yang berlaku. Ya hukum dunia ya saling menyakiti, saling membalas, tidak tahu apa. Terus lanjut, apa tuh? Aku sedang terluka dengan orang itu sudah ya. Kesel dengan tuh. Aku sedang terluka dengan orang yang di dekatku. Itu buat aku jadi kesel juga ke Tuhan. Kenapa kasih masalah di hidup kayak gini? Gimana? Statement apa yang bisa buat aku tetap taat sama Tuhan ketika dia kasih aku masalah kayak gini? Yang pertama, Tuhan tidak pernah menyebloskan kita dalam masalah yang tidak enak. Dan Tuhan itu bukan cuaca. Tuhan itu bukan cuaca yang kena kepada semua orang general gitu. Nggak ada. Tuhan selalu pribadi. Karena Tuhan itu pribadi. Kita itu misalnya mau jalan, di depan kita ini kita bakal terluka, Tuhan tuh akan berusaha jagai kita. Jagai kita dengan berbagai macam caranya Tuhan. Juga waktunya Tuhan. Bisa jadi jagainya itu dengan memberikan kita pengalaman-pengalaman untuk kita menjadi lebih kuat. Bisa aja. Nah, tapi kalau misalnya kita karena dikuasai emosi negatif tuh menjauhkan diri justru dari Tuhan, saya pikir itu bukan pilihan yang baik. Rugi gitu. Karena ada sisi-sisi kita ini yang perlu ditumbuhkan dan dimerdekakan. Kalau kita ini menutup momennya dari Tuhan, ya kita kehilangan momen itu. Eman gitu. Jadi rugi sendiri sih kalau kayak gitu. Terus pernah terluka sama orang tua, terus mikir kok orang tua nyebelin bla bla bla, tapi secara gak sadar kok pola pikir ada miripnya sama orang tuaku ya, padahal itu gak aku suka sebenarnya. Nah, yang ini kita kan berpikir gini, oh terluka dengan orang tua, kok aku punya kecenderungan melanjutkan rantainya ya? Nah, itu apakah karena saya masih membawa bekas luka? Sebetulnya bukan kayak gitu persisnya. Tetapi karena kita tumbuh dalam ekosistem ini, tumbuh dalam habitat ini gitu loh. Jadi kita ini membawa dan melanjutkan rantainya gara-gara tumbuh di dalam habitat dan ekosistem ini, gitu. Yang ini nggak usah terlalu dipikirin, karena kadang-kadang ada proses kayak gini ini bisa sampai lama. Orang tuh sampai jadi rohani yang luar biasa, tapi tetap membawa sisi gelap yang ini itu bisa aja. Tetapi setiap kali kita ketemu lagi, loh iya ya, aku kok selalu kecentok di titik ini ya, yang aku selalu bawa dari masa laluku gitu. Nah, setiap kali ketemu kayak gitu, jadikan itu seperti latihan otot-otot rohani kita untuk menjadi lebih kuat lagi. Iya. Jadi setiap kali ketemu lagi, ya praktek firman Tuhan lagi, bagaimana melatih otot rohani kita lebih kuat lagi. Bukan terlalu hal yang harus dihindari gitu. Kok aku jadi kayak orang kayak gini ya, produk orang tua aku. Gak usah mikir seperti itu sih. Itu bisa kebawa sampai lama. Namanya ekosistem sama habitat sih kayak apa ya. Nah, tapi setiap kali kita kayak orang ditekan di tempat itu kok aku kok mesti kenanya di situ lagi ya. Enggak apa-apa. Buat itu menjadi kita ada satu pengalaman untuk terus kita mengelolanya lebih baik. Kayak orang nge-gym, latihan otot rohani lah kayak gitu. Sudah jawab semua ya, Yo? Sudah, C. Ini kan juga waktunya sisa 5 menit ya, kita 4 menit lebih lah. Nah, bisa minta tolong, C, kira-kira konklusinya gimana, sama minta tolong juga, C, untuk nanti sekalian tutup dengan doa, C.
Konklusinya, pada saat setiap kita itu, yang pasti kita tidak, luka itu bukan sesuatu yang aneh ya, sesuatu yang kita semua pasti tidak kebal terhadap luka. Tetapi mari kita fokus untuk menjadi sembuh. Tadi langkah-langkahnya udah saya sebutkan. Itu menurut pengalaman saya pribadi sih. Nah, ada banyak kebenaran firman Tuhan yang bisa kita terus tangkap, kita simpan tiap hari, kita bawa tiap hari sebagai kekuatan kita untuk terus maju di masa depan. Tentukan fokusnya. Kalau fokusnya kita sungguh-sungguh ingin pulih dari setiap terlukanya kita, Tuhan itu akan menggenapi lah. Apa yang memang sebetulnya kita minta, Tuhan akan kasih. Nah, kedepannya relasi yang berikutnya, kalau kita hendak membangun sebuah relasi yang baru, mari kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Sebuah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, itu tampak pada relasi-relasi yang kita bangun. Kalau kita ini merasa, kok aku nih setiap kali gagal lagi dalam sebuah relasi. Ada waktunya kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Untuk kita ini belajar dari Tuhan. Tuhan itu enggak menjebloskan kita anak-anaknya. Dia akan menolong dan memberikan hikmat. Pastikan dalam setiap relasi yang baru kita memberikan ruang untuk Tuhan bekerja di dalamnya. Sehingga kita tidak ikut hukum dunia. Yang A, maka B, B, maka C, dan seterusnya. Itu ada hal-hal yang kita mesti kasih Tuhan itu masuk. Sehingga ada banyak hal yang tadinya seharusnya seseorang itu kalau dilukai, maka kayak gini, karena Tuhan ikut campur, akan ada hal-hal yang berbeda. Gitu. Ada lagi apa yang harus disimpulkan? Kira-kira itu. Saya rasa cukup ya, Ce, ya kesimpulannya. Minta tolong Cece yang menutup doa, Ce. Sekalian mendoakan ini yang sudah bertanya sama para viewersnya, Ce. Oke, nah kita akan masuk dalam doa. Yuk kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur malam hari ini. Inilah kami semua dengan apa adanya kami, Bapa. Kami persembahkan setiap hati kami, jangan sampai kami kau temukan aneh di hadapan-Mu, Tuhan. Tetapi biarlah dalam setiap proses kami ini memperoleh sesuatu di dalam proses itu bersama dengan Engkau. Jangan kami menyia-nyiakan waktunya, tetapi biarlah kami memiliki fokus yang benar. Kalau saat ini Engkau hendak memberikan hati yang baru untuk setiap kami sungguh-sungguh memintanya, Tuhan. Kami butuh itu untuk segala hal yang kami punya. Sesuatu yang mungkin masih harus dibenerin dalam hidup kami. Ada yang kadarnya mungkin begitu ringan, ada yang kadarnya begitu berat. Tetapi setiap kali Engkau membaharui kami, Tuhan, itulah hidup yang berkelimpahan itu. Terima kasih Bapa, Engkau yang urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Supaya setiap hal, setiap hari, setiap saat, pengalaman-pengalaman baru akan menjadi hal-hal yang indah dialami bersama dengan Engkau. Dimuliakanlah Engkau atas segala sesuatu. Dan biarlah kami tetap percaya akan kasih-Mu. Biarlah kemampuan kami menerima kasih-Mu dan memberikan kasih-Mu itu tidak rusak. Atas segala keterlukaan yang pernah kami alami. Ampuni kami dan ajar kami untuk mengampuni. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak, C. Kristina, untuk pelayanannya pada malam hari ini. Saya rasa ini sungguh-sungguh memberkati, terutama sharing di awal-awal, dengarnya saya sungguh-sungguh merinding ya. Nah, bagi teman-teman tadi juga ada yang request part 2, please. Nah, bagi teman-teman, tetap stay tune ya di IG kami. Setiap Jumat kami akan mengadakan talk show. Kami harap teman-teman bisa join bersama kami setiap Jumat jam 7 malam. Dan see you, boleh ketemu lagi di Selasa depan untuk sel bersama-sama dengan